Sebuah rumah di Sleman, Yogyakarta luluh lantak akibat ledakan bahan baku petasan. Warga mendengar beberapa kali suara ledakan dari rumah yang dijadikan gudang petasan tersebut. Beginilah kondisi rumah yang luluh lantak akibat ledakan bahan baku petasan di Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Rumah ini hancur setelah bahan baku petasan yang ada di dalamnya tiba-tiba meledak Jumat pagi. Menurut warga, rumah ini berfungsi sebagai gudang untuk menyimpan bahan baku petasan yang rencananya akan dibuat jelang Lebaran. Hingga kini polisi masih menyelidiki peristiwa ini, sementara itu tidak ada korban jiwa maupun luka akibat ledakan. Dari Sleman, Yogyakarta, Gunando Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, kita langsung menuju ke lokasi ledakan untuk mengetahui kondisi terkini di sana bersama Anissa Rizkia. Selamat sore Anissa, bagaimana situasi terkini di lokasi ledakan? Ya, Syafa dan juga Davi, saat ini situasi di tempat pasca ledakan petasan di tepatnya ini ada di Pelosok Kuning, Ngaglik, Sleman. Terpantau sejumlah tim gegana dari Polda DIY sedang melakukan penyisiran karena diduga di dalam rumah ini masih terdapat bahan baku peledak atau petasan begitu, yang mana menurut informasi yang kami dapatkan tengah ditemukan ada sekitar 3 kilo bahan yang akan digunakan sebagai petasan nantinya. Dan hingga saat ini memang sejumlah tim dari kepolisian masih mengamankan begitu di kawasan ini, termasuk selain satu rumah yang hancur. Di layar kaca Anda pemirsa terlihat ada total 8 rumah, 2 ini mengalami rusak ringan, kemudian 6 diantaranya juga mengalami kerusakan dan 1 rumah hancur total. Dan dapat saya gambarkan juga memang situasi di sini pasca dari ledakan terjadi, sejumlah tim kepolisian tengah mensterilkan begitu dari warga maupun juga aktivitas sejumlah warga yang ada di kawasan Pelosok Kuning. Untuk mengetahui kronologis kejadian pada saat ledakan terjadi pada pagi hari tadi sekitar pukul 7:50 waktu Indonesia Barat, saya akan berbincang dengan Pak Iwan. Monggo Pak Iwan di sebelah sini. Bapak ini kan sebagai ketua RT pada saat kejadian. Bapak posisi sedang berada di mana dan bagaimana Pak? Ceritakan. Saya lagi di luar. Di luar situ ada mendengar ledakan pertama. Nah, ledakan pertama itu masih kecil, kayak semacam peringatan itu. Terus saya lari keluar sampai sini, terjadi ledakan yang kedua agak gede sampai ini roboh ini. Sampai ada sebagian material ini sampai loncat sampai mengenai rumah tetangga ini. Terus berikutnya saya membantu neneknya tadi menjauh, terus ledakan ketiga. Jadi ada ledakan ketiga yang paling besar, yang ledakan kedua. Oke. Ada 3 kali ledakan. Oke, baik Pak. Ledakan itu sempat ada percikan api juga ya Pak ya pada saat. Saya lihatnya cuman kepulan asap. Yang kedua itu asapnya itu banyak gitu, langsung meledak gede banget. Oke. Cuman kepulan asap. Oke, baik. Apakah rumah ini ada yang tinggal di sini Pak? Kalau untuk beberapa minggu terakhir ini tidak ditempati, karena mungkin si nenek sudah tinggal di rumah anak-anaknya ini, di antara rumah pertama dan kedua itu. Oke, baik. Nah, kalau dilihat ini kan ada bahan peledak di dalamnya. Apakah warga mengetahui Pak bahwa si pemilik rumah ini memang dia sering merakit petasan begitu Pak? Mungkin ada beberapa tadi informasi yang masuk ke saya bahwa awal Ramadan itu pihak pemuda itu membuat petasan, terus disimpan di rumahnya Bapak Munadi. Ini rumahnya Bapak Munadi. Nah itu. Terus di situ
obatnya itu dipesan lewat aplikasi Shopee. Lewat aplikasi Shopee sebanyak 2 kilo dan ditambahi dengan semacam campuran bernama candle apa itu saya tidak tahu, yang membuat daya ledaknya semakin tinggi. Itu belinya di pinggir toko kembang api itu di sana. Itu informasi yang masuk ke kami di antara jam tadi barengan dengan tim-tim pihak kepolisian datang tadi. Berarti memang ini menjadi budaya ya Pak ya, pemuda sini membuat petasan begitu? Ya, kalau untuk pesta petasan di kawasan Minomartani, Pelosok Kuning ini sudah turun-temurun. Dari saya kecil aja udah senang petasan dari kecil itu ya. Jadi setiap tahunnya itu petasan di sini ramai sekali. Nah, ini melihat adanya kerugian yang dialami oleh warga, bahkan satu rumah mengalami hancur total begitu Pak. Lantas kompensasi ini nantinya ganti rugi ini akan diberikan apakah oleh pemilik rumah atau dari pemerintah atau seperti apa Pak? Kalau tadi pagi saya sempat berbincang dengan salah satu pemuda yang bersangkutan, Mas Agung. Berarti pihaknya keluarganya Mas Agung tadi siap mengganti kerusakan lingkungan sekitar yang diakibatkan karena letusan mercon tadi. Karena ini kan yang menyimpan di sini kan tadinya Mas Agung itu. Nah, dan sekarang Mas Agung lagi ada di Polsek Ngaglik. Baik, berarti saat ini memang pihak Polsek juga sedang mendalami begitu ya, melakukan pemeriksaan kepada pemilik rumah juga. Nah, Bapak sebagai ketua RT begitu banyak sekali pemuda-pemudi di sini pun juga senang begitu membuat petasan. Apa pesan yang ingin disampaikan mungkin karena ini jelang Lebaran begitu pasti akan ada budaya melakukan permainan petasan begitu. Kalau jauh hari sebelum Ramadan itu kami selaku RT didampingi RW dan Pedukuhan itu sudah menghimbau untuk kepada teman-teman pemuda baik itu nanti bermain petasan maupun mercon yang jumbo atau rentengan itu kita minta kesadarannya untuk mengurangi, bukan berhenti, mengurangi saja lah. Karena kalau untuk menyetop itu sulit sekali. Jadi kemarin udah beberapa dekade ini emang agak kapasitas permainan mercon menurun. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Iwan atas waktunya. Itu tadi pemirsa perbincangan kami dengan Ketua RT 22 yang memang pada saat kejadian beliau ini yang mengamankan seorang nenek yang sedang berada di dekat rumah begitu. Untuk sementara saya kembalikan ke Davi dan juga Syafa yang ada di studio. Baik, Anissa, apakah sudah ada saksi yang diperiksa oleh aparat kepolisian hingga sore hari ini? Sejumlah saksi mata memang saat ini sudah mulai diperiksa oleh pihak kepolisian baik itu dari Polsek Ngaglik kemudian dari Polda DIY juga saat ini masih melakukan penyisiran di tempat terjadinya ledakan petasan ini yang mana memang barang bukti seberat 3 kg dari bahan yang akan digunakan untuk petasan ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Davi. Ya, terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Sleman, Yogyakarta.